perkutut muncis itu nggak harus kecil, tapi yang meruncing atau nah ada lagi yang perkutut itu kecil kerdil tapi tidak runcing, itu namanya perkutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Dan untuk kali ini tetap masih di jalur menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Pertanyaan dari Om Cahyawilyan. Ini pertanyaannya, Om, berarti nanya ini ya, Om, berarti perkutut muncis tidak dapat dilihat dari segi fisiknya, cara orang awam. Yang kata orang kalau perkutut muncis itu fisiknya kecil. Nah ini sudah pernah dibahas dulu. Untuk perkutut muncis itu pernah dijawab di video yang lalu-lalu. Itu perkutut muncis itu ada yang bilangnya perkututnya itu kecil, dan ada yang diukur pakai korek gas, biasanya pakai korek atau pakai apa yang kecil itu ya. Kalau perkutut muncis itu kalau Mbah dulu bilang itu perkutut yang artinya nama muncis. Kan kalau muncis itu sebetulnya bahasa daerah ya, itu mah bahasa daerah. Jadi beda daerah, beda penyebutan atau beda makna, saya juga kurang paham. Tapi yang saya pernah dengar itu yang namanya perkutut atau muncis itu kan runcing ya, di samping kecil dia runcing. Namanya sebutan muncis itu kecil runcing atau runcing, kalau yang tepatnya itu runcing. Jadi perkutut muncis itu nggak harus kecil, tapi yang meruncing atau burungnya itu yang bisa gini, biasanya panjang lurus dari kepala sampai ekor itu runcing lurus. Dulu Wandi Cukreng pernah bahas untuk burungnya itu seperti apa. Nah udah pernah dibahas perkutut muncis. Jadi burungnya itu tidak harus kecil tapi runcing. Nah ada lagi yang perkutut itu kecil kerdil tapi tidak runcing. Itu namanya perkutut teki. Itu kan namanya perkutut teki. Itu yang burungnya itu biasanya tidak bisa terbang, hanya loncat-loncat. Biasanya itu burungnya kecil ya, loncat-loncat. Kalau terbang itu rendah. Seperti halnya dengan perkutut sarang tanah juga sama, hampir sama. Kalau perkutut sarang tanah itu yang bersarang di tanah dan terbangnya juga tidak tinggi. Nah kalau terbang tinggi atau terbang bisa setinggi atap rumah, itu biasanya itu lagi perpindahan, itu migrasi itu perpindahan tempat. Tapi kalau burung perkutut yang teki itu hanya bisa sebatas terbangnya pendek dan biasanya itu loncat-loncat. Itu burungnya kecil dan itu yang dinamakan burung teki. Kalau burung muncis itu burungnya itu runcing, panjang runcing, dan kayak seperti, kalau ada yang bilangnya itu seperti kelobot jagung atau seperti jagung yang belum dikupas ya, jadi panjang seperti itu.
Ada yang bilangnya ukuran dari panjang badan sama ekornya itu hampir sama. Ya, karena untuk segi runcingnya itu kalau diukur memang hampir-hampir sama. Tapi yang jelas itu yang meruncing, yang bisa mematung berjam-jam, bisa lama kalau mengeluarkan katurangannya atau mengeluarkan muncisnya, itu bisa runcing walaupun burungnya itu tidak kecil. Nah, kalau yang kecil ya itu ada yang bilang burungnya itu burung teki atau burung yang tidak bisa, biasanya burungnya tidak bisa terbang tinggi, biasanya cuma rendah. Nah, gitu ya kawan-kawan, yang pertanyaan burung kecil ini memperjelaskan itu burung perkutut muncis itu berarti tidak kecil. Nah, itu sebetulnya ya benar juga, yang burung kecil itu muncis itu sebutan. Jadi dibilang muncis itu ya bisa dibilang kecil ya, tapi yang itu runcing, kalau yang aslinya itu runcing. Jadi kalau burung perkutut itu selain kecil itu harus ada tembusannya runcing. Kalau yang tidak ada tembusannya runcing itu namanya perkutut teki atau perkutut kerdil, kecil, kerdil. Dan itu biasanya tidak bisa terbang tinggi, paling bisa terbang tapi sebatas semeter 2 meter, dan biasanya loncat-loncat gitu kan kawan. Nah, kalau yang muncis itu memang tidak harus kecil sih, tidak harus kecil, soalnya yang bisa memanjang, mematung atau yang lurus seperti halnya ini ada yang bilang sriwiti. Kalau sriwiti kan tegak tinggi dan melengkung. Nah, kalau yang muncis itu tegak tapi lurus condong. Nah, begini, lurus condong. Kalau sriwiti dia tegaknya begini, kalau ini kan segini. Nah, gitu kan kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati ya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau mengoreksi barangkali ini saya salah ya saya mohon maaf, dikoreksi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.